Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan formula untuk perhitungan sederhana dalam Microsoft Excel 2013. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara sederhana. Nah, di sini saya sudah punya data. Misalnya saya punya data A dan B seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan, kita bisa langsung ketik tanpa harus mencari rumus formula di sini ya. Nah, semua perhitungan dalam Excel itu dimulai dengan tanda sama dengan. Jadi sebelum memasukkan rumus atau sintaks, semua menggunakan sama dengan. Nah, untuk menjumlahkan, misalnya kita mau tambahkan data pada kolom A dan B, kita bisa klik langsung data yang ini. Ya, dia akan mendeteksi langsung selnya, jadi kita tidak perlu mengetik dia ada di sel keberapa. Lalu untuk menjumlahkan tinggal ditambah tanda plus dan diklik sel yang akan ditambahkan di sebelahnya, lalu tinggal di enter. Nah, setelah di enter akan muncul hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk ke bawahnya kita tidak perlu mengulang semua rumusnya, cukup kita drag and drop saja dengan mengarahkan kursor ke ujung kanan bawah sel hingga tandanya berubah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tahan mouse kita, lalu tarik sampai ke bawah dan dilepas. Nah, maka akan muncul formula yang sama, yaitu penjumlahan. Kita bisa cek ya, misalnya di sel kedua B4 ditambah C4 dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk pengurangan sama, kita tinggal mengganti tanda plus dengan tanda min saja, sama dengan kita klik yang sini A nya, lalu kita kurang dengan yang B, di enter akan keluar hasilnya, kita drag and drop lagi. Oke, ini hasilnya. Lalu untuk perkalian, notasi yang digunakan bukan tanda huruf X atau tanda silang, melainkan untuk perkalian kita gunakan tanda bintang. Seperti ini. Lalu di enter, maka hasil akan keluar, kita drag and drop juga. Nah, untuk pembagian, notasi yang digunakan adalah tanda garis miring. Seperti ini, dibagi, ya tinggal di enter. Ini hasilnya. Nah, untuk jenis bilangannya nanti bisa digunakan, kita bisa ubah jenis datanya seperti ini ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini untuk desimalnya. Jika kita ingin mengurangi angka di belakang komanya, kita bisa gunakan fungsi ini. Ini untuk mengurangi. Misalnya kita hanya ingin 2 angka di belakang koma, atau ini ingin menambah. Seperti itu. Lalu yang terakhir, jika kita ingin menghitung persen dari sebuah data, caranya mudah, ini menggunakan perkalian juga. Misalnya kita ingin tahu nilai 30% dari data di tabel A ini. Caranya kita tinggal klik sama dengan, kita klik A-nya, lalu kita pakai tanda bintang atau dikali, kita ketik 30%, lalu di enter, maka hasilnya keluar, tinggal kita drag and drop. Oke, ini untuk perhitungan aritmatika sederhana atau perhitungan sederhana dalam Microsoft Excel 2013. Lalu perhitungan yang kedua, di sini kita akan belajar tentang fungsi matematika, yaitu penjumlahan atau jumlah keseluruhan data, nilai absolut ya atau nilai positif, pembulatan ke bawah dan pembulatan ke desimal yang diinginkan. Nah, di sini saya akan contohkan dulu untuk yang menjumlahan. Nah, di sini saya punya data yang cukup banyak, yang kalau kita tambahkan satu-satu dengan tanda plus tadi akan sangat panjang. Nah, makanya kita bisa gunakan di sini fungsi sama dengan dulu, jangan lupa. Kita bisa gunakan fungsi sum. Nah, kita pilih sum, klik 2 kali. Nah, lalu data yang akan kita jumlahkan kita blok. Seperti ini. Kita tutup kurungnya,
lalu kita enter. Maka hasilnya akan keluar, ini adalah penjumlahan dari data tabel ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai absolut atau positif dari sebuah bilangan yang negatif. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi ABS. Kita klik 2 kali, lalu numbernya atau data yang akan kita positifkan yang mana, kita klik selnya, kita tutup kurung, lalu enter. Jadi nilai absolut dari min 50 adalah 50 ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membulatkan sebuah bilangan, pembulatan ke bawah ya, ke nilai satuan terdekat. Nah, di sini fungsi yang bisa kita gunakan itu adalah int. Lalu kita klik data yang ingin kita bulatkan, tutup kurung, di enter. Nah, untuk pembulatan ke desimal yang diinginkan, maksudnya berapa angka yang mengikuti di belakang koma, itu kita bisa gunakan fungsi round. Sama dengan round, angkanya yang mana kita klik, lalu kita ingin berapa angka di belakang koma. Nah, untuk pembatasnya kita gunakan sesuai dengan aplikasi Excel masing-masing. Biasanya ada yang menggunakan tanda koma juga ya. Di sini di laptop saya menggunakan tanda titik koma. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada juga yang menggunakan koma, jadi tidak selalu titik koma. Perhatikan instruksi yang muncul setiap kita memasukkan rumus ini. Lalu kita masukkan berapa digit Excel yang ingin kita masukkan. Misalnya kita inginnya 2 digit. Kita klik 2, tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul pembulatan ke 2 angka di belakang koma untuk desimal. Oke, ini untuk fungsi matematika. Selanjutnya kita akan ke perhitungan untuk fungsi statistik. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk menentukan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah data. Nah, kita akan pakai tabel data yang sama dengan fungsi matematika tadi. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, caranya mudah. Kita bisa klik sama dengan fungsi yang digunakan adalah max. Kita klik 2 kali, lalu kita blok range datanya yang ingin kita tentukan nilai paling besarnya. Tutup kurung, enter. Nah, maka dari data ini nilai yang paling besar adalah 67. Nah, untuk minimum, kita tinggal gunakan fungsi min. Lalu kita blok range datanya, tutup kurung, enter. Ya, akan muncul tanda angka paling kecil adalah 25. Nah, untuk rata-rata, rumus yang digunakan itu adalah average. Sama, setelah kita klik average, kita ketik, lalu kita blok range datanya, kita tutup kurung, di enter. Nah, untuk jumlah data, pengertiannya bukan penjumlahan ya, tapi ada berapa data yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi count. Lalu kita blok lagi range datanya, tutup kurung, enter. Nah, jumlah datanya ada 6 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pengertian dari jumlah data. Jadi fungsi yang kita gunakan count bukan sum seperti penjumlahan di fungsi matematika tadi. Selanjutnya untuk fungsi logika, di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi yaitu if, and, or. Nah, untuk pertama saya akan jelaskan untuk fungsi if. Fungsi if sendiri itu ada 2 jenis, ada yang tunggal dan ada yang jamak atau majemuk. Nah, itu tergantung kondisi yang nanti ingin dimasukkan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang if tunggal. Nah, kalau if tunggal ini berarti hanya ada 2 kondisi, misalnya lulus atau tidak lulus atau remedial seperti itu ya. Di sini saya akan coba buat kondisinya di kolom keterangan. Nah, di keterangan ini nilai yang lulus itu adalah nilai yang lebih dari 75. Ini kondisinya. Nah, kita bisa masukkan ya rumusnya ini sama dengan if. Nah, logical test itu adalah yang pertama kita masukkan logical testnya.
itu adalah angka yang ingin kita cari nilainya. Berarti kita harus klik sel ini ya, sel angka 95 ini. Nah, kondisinya kita membaca seperti ini biar mudah. If itu kan jika ya, jika nilai di A3 ini lebih besar dari 75 seperti kondisi yang diinginkan ini. Pembatasnya saya pakai titik koma seperti yang tadi ya, karena kondisinya pengaturannya sudah titik koma. Maka dia lulus. Kita ketik lulus. Jangan lupa pakai tanda petik kalau misalnya untuk teks. Berarti kebalikannya, jika nilai dia tidak lebih dari 75 itu kondisinya adalah remedial misalnya. Kita kasih titik koma, value if false-nya itu adalah remedial. Kita pakai tutup kurung. Nah, ini contoh if tunggal ya. Hanya ada satu kondisi yang kita masukkan. Terakhir, kita tidak perlu lagi memasukkan sel A3 itu lebih kecil dari 75, tapi langsung kondisi sebaliknya saja, yaitu remedial. Kita enter, maka akan keluar lulus. Ya, untuk nilai 95 jelas dia lulus. Nah, kita drag and drop saja ke bawah untuk rumusnya agar sama semua. Nah, di sini berarti yang nilainya lebih kecil dari 75 atau sama dengan 75 itu remedial ya, karena yang diinginkan hanya yang lebih dari 75. Nah, ini untuk if yang tunggal. Selanjutnya if jamak atau majemuk. Nah, di sini kita akan menentukan nilai huruf dengan keterangan ada 3 ini ya, A, B, C. Oke, caranya kita ketik sama dengan tentu if. Nah, logical test tetap ya, nilai di A3 ini. Nah, kondisi pertama yang kita masukkan adalah yang baris pertama yang lebih besar dulu ya, yang paling besar, yang A. Nah, untuk nilai A ini kan nilainya harus lebih besar dari 80. Kita kasih titik koma. Kalau nilai lebih besar dari 80, maka nilainya A. Oke, kita batasi titik koma. Nah, di sini kan ada kondisi lain, kita masukkan kembali if. Logical test tetap sama, nilai di A3 sini. Nah, kondisi kedua adalah yang B. Nilai 71 sampai 80 itu artinya lebih besar dari 70. Ya. Kita kasih titik koma. Lebih besar dari 70, nilainya adalah B. Nah, karena hanya tersisa satu kondisi terakhir, kita tidak perlu lagi mengetikkan if, tapi kita langsung ketikkan value if false saja. Yang terakhir yaitu C. Artinya, jika kondisinya tidak sesuai dengan kondisi pertama dan kedua, maka selain itu semua nilainya adalah C. Kita kasih tutup kurung sebanyak yang dibutuhkan ya. Di sini ada warnanya ya. Ada warnanya nih, yang ini merah, pasangannya merah. Berarti kita kurang satu tutup kurung lagi untuk yang hitam. Setelah selesai kita enter, nah akan muncul nilainya A. Oke, kita drag and drop. Akan muncul semua sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, ini untuk fungsi if. Oke, selanjutnya untuk fungsi and, or ya, dan, atau, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai benar atau salah untuk misalnya 2 atau lebih kondisi ya. Misalnya di sini kita bisa gunakan untuk menentukan 2 kriteria. Misalnya kalau orang dinyatakan lulus, dia misalnya nilainya harus di atas 75 dan sikapnya harus A, gitu kan? Itu dan. Nah, kondisi yang bisa kita gunakan seperti itu adalah and. Sama dengan kita langsung ketik saja rumusnya and. Nah, di sini kita akan masukkan logical pertamanya adalah tadi keterangan di sini kita bisa baca untuk yang and. Jika nilainya lebih dari 75, nilai yang mana? Kita klik. Nah, ini A4 ya. Jika nilai yang ada di sel A4 itu lebih besar dari 75, itu logical test yang satunya. Yang keduanya kita batasi dengan titik koma. Logical 2-nya adalah dan sikapnya harus A. Ya. Dan sikapnya harus A, maka kita ketik sikapnya ada di sini. Kita ketik sama dengan A. Seperti itu.
Kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul false ya. Kenapa? Karena untuk yang baris pertama ini dua kondisi yang diinginkan tidak terpenuhi. Dia hanya punya salah satu. Kalau dan itu berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Nah, coba kita drag and drop ke bawah. Nah, ada yang true satu, yang ini nilainya lebih dari 75 dan sikapnya juga A. Nah, untuk yang OR artinya kita menyediakan dua kriteria, tapi jika salah satu kriteria terpenuhi, artinya itu true ya. Kita langsung masukkan saja rumusnya sama dengan OR. Logikal satunya adalah ini harus lebih besar dari 75. Titik koma, sikapnya harus sama dengan A. Oke, kita enter. True ya, karena nilainya lebih dari 75, tapi sikapnya bukan A. Tidak apa-apa, karena memang hanya satu kriteria saja yang dibutuhkan untuk yang OR. Seperti itu. Nah, ini perbedaan fungsi AND dan OR. Oke, untuk yang terakhir kita akan belajar fungsi lookup. Nah, di sini kita menggunakan data sumber yang berbentuk vertikal atau horizontal. Nah, ini menentukan fungsi yang akan kita gunakan. Sini saya akan coba dulu yang pertama. Nah, kita bayangkan jika data ini tuh banyak gitu ya, bukan hanya sekedar 5 data seperti ini. Nah, untuk menentukan dia amat baik atau misalnya nilainya baik atau dan lain-lain ya, dengan pengkodean seperti ini, itu akan menyulitkan ketika kita menggunakan fungsi yang lain. Nah, maka dari itu kita hanya membutuhkan data sumber seperti ini. Apapun yang muncul untuk nilai A, dia akan diberi keterangan amat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Nah, caranya kita bisa menggunakan fungsi, karena dibentuknya vertikal, kita gunakan fungsi VLOOKUP. Nah, mudahnya selain diketik di sini, kita juga bisa langsung masuk ke tab formula ini ya. Ada fungsi lookup and reference di sini. Kita pilih VLOOKUP. Nah, ini bisa lebih mudah menggunakan ini. Kenapa? Karena notasi yang dimasukkan sangat banyak dan biasanya kita akan lupa dengan rumusnya. Nah, kita gunakan ini agar mempermudah untuk memasukkan angka-angka atau notasi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama yang kita harus masukkan adalah lookup value, yaitu data mana yang kita ingin cari nilainya. Nah, ini kan kita akan mencari nilai yang A ini ya. Kita ingin tahu A ini keterangannya apa, amat baikkah atau baik atau cukup atau kurang. Nah, lalu yang kedua kita masukkan table array-nya atau tabel sumber. Nah, tabel sumbernya yang kita gunakan adalah yang vertikal ini. Kita blok dari yang memiliki kode sama, yaitu ABCD ini dengan keterangannya. Ya. Kita blok ini. Oke, setelah itu kita pilih untuk yang ketiga ini. Kita ingin mengambil nilai atau keterangan dari kolom keberapa. Nah, yang kita ingin ambil kan yang warnanya orange ini ya, bukan yang putih. Kita ingin nanti di keterangan ini isinya itu amat baik, cukup, atau kurang. Nah, ini yang kita blok tadi kan ada dua kolom ya, kolom 1 dan kolom 2. Maka yang ingin kita ambil adalah keterangan di kolom 2. Maka kita ketik kolomnya 2. Seperti itu. Dan untuk terakhir, range lookup-nya kita bisa gunakan true atau false. Nah, perbedaannya, kalau kita gunakan false, artinya kita mencari yang sama persis dengan pengkodean yang kita inginkan. Nah, kode yang di sini kan yang digunakan adalah huruf A, B, C, D ini ya. Berarti nanti keterangannya akan persis sama dengan data sumber. Tapi kalau kita gunakannya true, artinya kita hanya mencari yang mendekati, tidak 100% sama persis. Oleh karena itu, sebaiknya kita gunakan false agar data yang nantinya masuk itu sesuai sama 100% gitu ya. Oke, setelah kita isi semua, kita bisa lihat nih di sini ada previewnya. Untuk rumus yang kita masukkan, hasilnya akan amat baik. Berarti benar kan? A ini amat baik. Oke, jika sudah benar, tidak error, kita bisa klik OK. Akan muncul keterangan amat baik di sini. Ke bawahnya tinggal kita
drag and drop. Nah, kenapa muncul seperti ini? Nah, untuk fungsi lookup ini, kalau kita perhatikan, ini nanti bergeser. Jadi, supaya dia tidak bergeser dan tetap sama, di rumus yang pertama kita harus menguncinya dengan notasi dolar. Nah, yang kita kunci itu adalah data sumbernya. Data sumbernya kan yang ini ya, A11 sampai B14. Nah, kita tinggal ketik di keyboard kita itu F4. Seperti ini akan muncul langsung kuncinya. Jadi, kita tidak perlu mengetik satu-satu tanda dolar di depan sini ya. Kita langsung saja ketik F4. Dia sudah terkunci. Oke, kita enter ulang. Lalu kita drag and drop ulang lagi. Nah, maka akan muncul. Jadi data sumber tidak bergeser. Kalau keterangan yang tadi, dia error itu data sumbernya bergeser gitu ya ke bawah. Jadi ketika ada yang tidak matching ya, berarti tidak tercover data sumbernya. Oke. Nah, ini untuk yang VLOOKUP. Sekarang untuk yang HLOOKUP sama persis, hanya rumus yang digunakan adalah HLOOKUP. Oke, kali ini kita tidak menggunakan tab formula tadi ya. Sebenarnya ada juga ini HLOOKUP dan nanti sama. Oke, tapi kita coba gunakan dengan pengetikan. Kita gunakan HLOOKUP. Oke, yang pertama lookup value-nya tetap sama, yang ini nilai A. Lalu kita batasi dengan titik koma. Lalu sekarang table array-nya, sumbernya, sumber untuk yang horizontal ini adalah yang ini. Ya. Jangan lupa kita kunci dengan F4. Nah, langsung terkunci. Titik koma. Nah, sekarang kalau tadi kan di kolom di VLOOKUP yang kita tentukan adalah kolom keberapa yang nilainya ingin kita munculkan. Nah, kalau di HLOOKUP itu adalah baris keberapa yang ingin kita munculkan. Nah, dari data sumber yang kita blok di sini ada dua baris ya, ada baris pertama dan baris kedua, dan yang ingin kita ambil nilainya adalah baris kedua. Jadi kita ketikkan 2 di sini. Oke, kita titik koma, terakhir kita gunakan false ya. Oke, tinggal kita tutup kurung dan enter. Oke, tinggal drag and drop. Nah, maka hasilnya akan sama persis dengan yang VLOOKUP ya, karena memang keterangannya sama. Hanya bentuk tabel sumbernya saja yang berbeda, bentuknya vertikal, yang ini horizontal. Seperti itu. Nah, ini untuk keterangan, untuk penjelasan fungsi lookup. Oke, sekian untuk penjelasan tentang formula-formula sederhana dalam Microsoft Excel 2013.